فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hafizakumullah. Tolong Ana minta penjelasan dari antum supaya Ana dapat faedah bahwa yang kita pelajari dan baca dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa yanbaghi li talibil ilm, ya, diharapkan bagi penuntut ilmu rahabatus sadri inda mawatinil khilaf, lapang dada di permasalahan atau tempat-tempat khilaf. Juga ada kaidah la inkara fi masailil ijtihad. Bagaimana pendapat antum dan penjelasan antum dalam masalah ini? Jazakumullahu khairal jazaa. Syekhina. Pertama, berlapang dada jelas. Itu para a'immah dan para ulama dari zaman ke zaman berlapang dada dalam permasalahan ijtihad. Karena ijtihad ada yang benar dan ada yang salah. Dan ini ada contoh dari para sahabat. Bagaimana mereka berlapang dada terhadap permasalahan ijtihad yang kekuatan dalilnya menyamai satu dengan yang lain. Kan perselisihan itu ada yang bisa masuk ke dalam dunia perselisihan, ada yang tidak bisa. Ada yang jelas-jelas, tegas, menyelisihi dalil. Terhadap yang kesamaan ini, mereka berlapang. Ingat, ketika selesai perang Ahzab, Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ke Bani Quraidah. Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, jangan ada di antara kamu yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Antum pernah baca hadisnya ini? Nah, pecah sahabat. Jadi dua golongan, dua kelompok, masing-masing berijtihad. Ini asas ijtihad ini. Bahwa setiap mujtahid itu berpahala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian sahabat mengatakan ketika masuk waktu salat asar bahwa kita salat di sini. Salat. Karena maksud Nabi tidak sungguh-sungguh melarang kita salat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Tapi maksud Nabi, mereka melihat maqasid. Maksud Nabi SAW adalah agar kita cepat-cepat sampai di Bani Quraidah. Lalu salatlah para sahabat. Yang lain tidak marah, tidak menegur, tidak macam-macam, enggak. Sebagian sahabat lewat terus. Salat secara zahir di Bani Quraidah, walaupun telah masuk waktu maghrib. Ketika perselisihan dua kelompok sahabat itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi membenarkan salah satunya, tidak. Nabi memarahi dan tidak. Ini tuntutan ilmiah ijtihadiyah. Ini perselisihan yang berlapang dada.
Paham sampai situ ya? Ini menarik ini. Perselisihan para sahabat. Dan kejadiannya bukan sekali, dua kali. Ini kan per kelompok, ada orang per orang. Nah, ini dia. Kita lihat juga sebagian, kita lihat bahwa perselisihan itu yakni apabila masuk ke dalam perselisihan yang memang sama kuat, ya, kalau itu berselisih atau itu misalnya ada pendapat demikian dan tidak ditentang oleh para ulama, maka dia berjalan apa adanya. Berjalan apa adanya, yakni lapang. Ini ada khilaf begini, ada khilaf begini. Tinggal seorang mana yang lebih akrab lis-shawab. Dia meneliti. Dia meneliti. Mana yang lebih dekat kepada dalil. Nah, ada perselisihan yang tegas-tegas menyelisihi dalil. Isi dalil. Ini tidak ada halangan untuk diingkari walaupun itu keluar dari hasil ijtihad. Dibantah. Contohnya Abu Musa al-Asy'ari ditanya tentang satu permasalahan waris. Lalu dia menjawab. Kemudian masalah tersebut ditanyakan lagi ke Ibnu Mas'ud. Dan diterangkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari berkata demikian. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya seperti itu, berarti saya tersesat. Yang benar begini, dibawakan dalil. Barangkali Abu Musa berdalil dengan dalil umum, Ibnu Mas'ud berdalil dengan dalil khusus. Lalu perkataan Ibnu Mas'ud itu dibawakan lagi oleh orang ke Abu Musa. Maka Abu Musa taslim. Selama ada orang ini jangan tanya lagi kepada saya. Yang diserahkan kepada yang lebih alim, Ibnu Mas'ud. Nah itu Ibnu Mas'ud membantah, tapi tidak secara ini. Jadi dia mengatakan bahwa ini ada sunnahnya. Nah, ini kisah menarik tercantum di Kutubul Hadis di Bukhari dan masalah tempat lain. Masalah faraid. Masalah faraid ini kan berselisih para sahabat, perselisihan tajam. Contoh, apabila seseorang itu meninggal dan dia ada kakek ya, bukan bapak. Kan itu dibicarakan, diperselisihkan oleh para sahabat. Apakah kakek itu berkedudukan sebagai bapak atau sebagai kakek? Ini perselisihan besar, bahkan sangat besar di kalangan para sahabat. Pecah dua juga. Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawannya termasuk Ibnu Abbas mengatakan bahwa apabila orang meninggal dan bapaknya tidak ada dan ada kakek, maka kakek itu berkedudukan seperti bapak pengganti. Sementara Zaid bin Thabit juga ahli faraid dan kawan-kawannya berpendapat tidak bisa menduduki kedudukan bapak ini. Itu dalam masalah waris. Pecah dua. Tetapi dua-duanya kan berlapang dada. Walaupun yakin tentunya ini yang lebih, pendapatnya yang lebih kuat. Itu ruang ijtihad di situ. Ruang ijtihad.
Maka mengingkari ijtihad seorang itu tidak ada masalah, kan dia menyalahi. Ya, kalau antum baca kitab Imam Syafi'i, itu kan dia menyalahi fulan yang berbeda dengan dia. Tapi ya tentu dengan adab. Ya. Jadi itu kan hanya kalau itu kaidah saja. Tapi kalau berlapang dada, ya dalam hal-hal tertentu yang tidak menyalahi nas langsung. Khilaf itu dalilnya sama, seperti kejadian sahabat itu. Dari satu dalil berbeda memahami. Dan itu terjadi pada kaum salaf dan banyak permasalahan. Belakangan datang orang-orang yang memiliki satu pandangan lalu menyalahi dengan keras permasalahan itu. Saya ambil contoh mengeluarkan zakat dengan uang. Dulu tidak ada permasalahan. Coba terangkan kepada saya kalau dulu masalah. Nggak ada permasalahan. Ada yang mengeluarkan zakat fitri dengan uang, ada yang dengan ini. Nggak ada masalah. Mana saling itu? Belakangan paham itu tidak dikenal lagi. Sampai pada zaman kita kejumutan. Lalu itu dibatalkan. Padahal dahulu ada khilaf seperti itu. Dibolehkan. Bukan perselisihan bahkan. Boleh. Di kitab-kitab fikih. Dibicarakan. Bagaimana ini? Bagaimana cara mereka memahami dalilnya berbeda. Yang satu memahami bahwa ini boleh. Karena dilihat dari maqasidnya. Sama seperti sahabat melihat maqasid dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi permasalahan cadar. Cadar dahulu biasa ulama. Biasa saja, tidak dahsyat, keras, harus ditutup begini, wah macam-macam. Terus biasa, permasalahan itu boleh. Sunnah. Tapi mereka mengatakan bahwa muka perempuan bukan aurat. Belakangan sampai ada sebagian ulama yang berpaham itu dan ini haram, wah jadi dahsyat. Seakan-akan itu paham yang tidak pernah terucap. Padahal itu perkataan para ulama bahwa cadar itu tidak wajib dan muka perempuan itu bukan aurat. Sering ditanyakan karena ini berpegang satu dan tidak berlapang dada atau istilahnya tidak siap berbeda. Tidak siap berbeda itu. Pendapatnya disalahi, ada pendapat itu enggak siap. Itu saya melihat sebagian, enggak semua ya. Enggak siap beda pendapat. Sehingga kalap. Sudah bilang sesat apa, wah macam-macam. Nah ini yang terkena itu. Padahal ulama dulu biasa. Biasa. Coba antum baca kitab. Ini kan karena sempit pembacaan kitab. Sempit pengetahuannya tentang pendapat-pendapat ulama. Dan cara mereka berdalil. Akhirnya keluar. Menyalahi. Dan dia tidak siap. Pahamnya itu berbeda dengan yang lain. Nah, ini kan bukan faqih namanya. Nah, itu Syekh Utsaimin. Harus lapang. Kita harus siap berbeda dalam hal-hal tertentu. Lapang. Enggak ada masalah. Bantah dengan hujjah. Rami. Di awal-awal dakwah dahulu, rami. Rami di sini. Rami juga di luar. Karena apa? Karena ketidaktahuan. Kan pendapat ulama seperti ini jadi ikut. Padahal ada dua pendapat. Dan masalah-masalah lainnya.
Padahal itu terang. Misalnya, boleh nggak perempuan menampakkan cincin yang dia pakai atau gelang, ya dari perhiasan, illa ma dhahara minha. Wah, ada yang keras nggak boleh. Ada pendapat, ya silahkan saja pendapat begitu. Ini ada pendapat seperti ini. Illa ma dhahara minha adalah muka, kedua telapak tangan, pakaian luar, cincin, gelang, celak, pacar, boleh. Dan itu perkataan para ulama dalam menafsirkan itu. Siapa mereka? Sebagian sahabat. Aisyah mengatakan, ya boleh kelihatan gelangnya. Aisyah, Ummul Mukminin. Ini yang tidak diketahui. Sehingga boleh ditutup harus ini. Dari mana ente? Harus lebih banyak belajar. Itu pertanyaan bagus. Para pelajar harus lapang, siap berbeda itu siap, nggak kalap. Wah sesat ini, wah subhanallah. Ini bukan pelajar ilmiah. Harus siap, beda, bahas ilmiah. Itu malamnya rijal. Karena itu dikatakan rijalul hadis. Kenapa dikatakan kutubur rijal, bukan kutubun nisa? Ayo, kenapa? Kenapa? Imam Zuhri mengatakan hadis itu laki-laki. Yang belajar hadis itu laki-laki. Yang tidak suka belajar hadis itu inas, perempuan. Barangkali ini ikhwan.